Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Jendela HR. Video saya kali ini menyajikan informasi tentang serba-serbi tunjangan hari raya atau dikenal dengan istilah THR dan bagaimana aturannya di Indonesia. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman ya di hari ke-7 ya bagi yang menjalankannya. Nah, tentunya kalian yang saat ini masih bekerja di perusahaan saat ini juga sedang menunggu-nunggu datangnya THR kan? Ya, saya juga sama. Oke. Atau bagi kalian yang berperan sebagai HR di perusahaan sudah semestinya dapat menjelaskan kepada karyawan tentang bagaimana sih aturan THR yang sebenarnya. Oke. Mari kita simak video singkat ini untuk mengetahui lebih jelas apa itu THR dan bagaimana aturannya. Check it out. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang apa itu THR. Definisi THR. Jadi THR itu adalah singkatan dari tunjangan hari raya ya. Yang istilah ini sudah ada pertama kali muncul di sekitar tahun 1952, yang pada saat itu THR itu adalah sebuah program tunjangan yang hanya diberikan kepada kaum priai, yaitu kaum yang bekerja di pemerintahan pada saat itu. Nah kemudian karena buruh pada saat itu merasa diperlakukan tidak adil karena hanya kaum priai saja yang mendapatkan THR, mereka kemudian melakukan aksi demo ya untuk memprotes agar THR ini juga diberlakukan kepada mereka, itu para buruh. Nah, THR kemudian baru diresmikan oleh diatur secara resmi oleh pemerintah, yaitu di tahun 94 mengenai yang diatur dengan Permen nomor 4 tahun 94. Nah, di sana definisikan bahwa tunjangan hari raya adalah pendapatan dan upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Ya, ini juga sesuai dengan pasal 1 Permen nomor 6 tahun 2016 yang saat ini masih berlaku. Oke. Nah, untuk lebih detail mengenai sejarah adanya THR ini, kalian bisa baca di artikel saya di website https www.ilmuhrd.com. Ya, silakan dikunjungi. Silakan di kolom search tuliskan saja THR, maka akan ketemu tentang artikel THR. Di sana dituliskan tentang kemudian yang kedua THR dan aturan-aturannya, yaitu tentang apa dasar hukum dari THR itu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa peraturan tentang THR ini pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri nomor 4 tahun 94. Ya, jadi kalian tidak akan menemukan aturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya, maupun di Undang-Undang ketenagakerjaan revisinya, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, tidak ada aturan khusus yang membahas tentang THR. Jadi pertama kali ada aturan yang mengatur tentang THR ini adalah Permen atau Peraturan Menteri nomor 4 tahun 94. Ya. Yang kemudian aturan ini diubah ya dengan Peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 ya. Yang ini adalah sebagai peraturan pelaksana dari PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ya. Nah, kemudian ada aturan terbaru, yaitu yang diterbitkan
sebagai pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja di PP 36 tahun 2021 itu tentang pengupahan. Di sana disebutkan dalam pasal 9 ada ketentuan tentang THR ya. Meskipun kemudian di pasal ini kemudian menyebutkan akan diatur kemudian oleh peraturan menteri ya. Jadi tapi yang saat ini berlaku adalah masih berlaku adalah peraturan menteri tenaga kerja nomor 6 tahun 2016. Ini yang sebagai dasar pelaksanaan THR. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu tahu siapa yang berhak atas THR ini. Nah, dalam Permen 6 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pekerja yang mempunyai masa kerja selama 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, ini termasuk yang berhak untuk mendapatkan THR. Nah, ini adalah syarat pertama ya. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa pekerja tersebut masih mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWT maupun PKWTT. Nah, ini disebutkan dalam pasal 2 ayat 2. Jadi PKWT atau kontrak dengan pekerja dengan status PKWTT atau permanen sama-sama berhak untuk mendapatkan THR ini ya. Nah, namun di syarat berikutnya ya, untuk itu bagi pekerja dengan status PKWT, nah ini ada syaratnya, adalah pada saat hari raya keagamaan yang ditentukan atau yang disepakati ya, itu dia masih ada hubungan kerja dengan perusahaan. Hal ini disebutkan atau disampaikan dalam pasal 7 ayat 3. Jadi kalau teman-teman yang berstatus PKWT kemudian berakhir hubungan kerjanya bahkan H-1 sebelum lebaran ya, sebelum hari tidak hanya lebaran ya, jadi sebelum hari raya keagamaan. Nah, entah itu hari raya keagamaan adalah sesuai dengan agamanya masing-masing atau secara ketentuan ditentukan langsung oleh perusahaan melalui peraturan perusahaan atau melalui perjanjian bersama, atau disebutkan dalam perjanjian kerjanya tentang pembayaran THR-nya dilakukan kapan ya. Nah, jika pekerja tersebut masih ada hubungan kerja pada saat dibayarkannya atau jadwal pembayaran THR ini ya, maka dia berhak atas THR ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 3. Nah, lalu bagaimana dengan pekerja dengan status PKWTT ya? Dalam pasal 7 ayat 1-nya menyebutkan bahwa bagi pekerja dengan PKWTT yang mengalami PHK ya, sehingga tidak ada lagi hubungan kerja dengan pengusaha, maka berhak mendapatkan THR dengan syarat PHK terjadi maksimal 30 hari sebelum hari raya keagamaan ya. Jadi itu ya. Jadi untuk PKWTT meskipun sudah tidak ada hubungan kerja pada saat hari raya keagamaan, ini masih berhak dengan syarat bahwa hubungan kerja itu tidak lebih dari 30 hari sebelum hari raya. Nah, berikutnya bagaimana dengan pekerja outsourcing yang kemudian sebelum hari raya keagamaannya dipindahkan atau ditransfer ke perusahaan lain ya. Maka dalam pasal 8-nya menentukan bahwa bagi pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut itu berhak mendapatkan THR dari perusahaan yang baru apabila dari perusahaan yang lama pekerja belum mendapatkan THR ya. Nah, ini ketentuannya seperti itu. Selanjutnya bagaimana sih atau berapa besar sih besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja? Nah, besarnya THR adalah 1 kali upah untuk pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun
atau 12 bulan, dan proporsional upah jika masa kerjanya kurang dari 12 bulan. Ini ditentukan dalam pasal 3 ya. Artinya teman-teman yang pada saat hari raya keagamaan yang ditentukan atau yang disepakati sebagai hari raya keagamaan untuk pembayaran THR itu masa kerjanya belum 1 tahun, maka berhak hanya sejumlah bulan ya, atau proporsional dari upah ya. Jadi rumusnya adalah masa kerja dalam hitungan bulan ya dibagi 12 kemudian dikalikan upah ya. Nah, untuk yang sudah masa kerjanya lebih 1 tahun atau lebih, maka ya langsung mendapatkan 1 kali upah. Oke. Nah, kemudian apabila ada kebiasaan ya yang sudah berjalan dan ini ditetapkan atau diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja yang besarnya THR lebih besar dari ketentuan normatif, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang merupakan kebiasaan yang sudah berjalan. Jadi kalau di perusahaan teman-teman sudah memberlakukan dan sudah ditetapkan dalam peraturan perusahaannya atau dalam perjanjian kerja bersama atau bahkan dalam perjanjian kerjanya menyebutkan bahwa THR diberikan 2 kali upah ya, maka itulah yang berlaku ya, tidak harus mengikuti ketentuan dalam Permen nomor 6 tahun 2016 ya. Jadi harus menggunakan ketentuan yang memberikan THR lebih besar dari ketentuan normatif. Nah, berikutnya adalah mengenai bagaimana cara pembayaran THR. Ya, yang pertama adalah pembayaran THR dilakukan sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1. Kecuali ditentukan lain ya, sesuai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 3. Jadi pada prinsipnya THR dibayarkan berdasarkan hari raya keagamaan masing-masing pekerja. Namun ini bisa disepakati ya oleh pekerja maupun pengusaha, bisa dibayarkan di hari raya keagamaan tertentu saja ya. Misalnya dalam suatu perusahaan kemudian disepakati ya, atau diatur bahwa pembayaran THR hanya akan dilakukan di hari raya Idul Fitri atau Lebaran, maka bagi pekerja yang beragama atau non muslim ya, ini THR-nya juga akan dibayarkan di hari raya Idul Fitri ya. Nah, ini bisa disepakati seperti itu ya. Namun jika tidak disepakati seperti itu, maka masing-masing pekerja akan dibayarkan sesuai dengan hari raya keagamaan mereka. Nah, ini cara pembayaran THR-nya. Nah, kemudian THR ini harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya ya. Ini disebutkan dalam pasal 5 ayat 4. Artinya perusahaan harus membayarkan kepada pekerja sejumlah THR ya, yang harus dibayarkan itu sebelum 7 hari sebelum hari raya keagamaan ya. Jadi kalau yang pertama tadi bahwa akan dibayarkan di hari Idul Fitri ya, disepakati di hari Idul Fitri THR akan dibayarkan, maka paling lambat THR ini diberikan 7 hari sebelum hari Idul Fitri. Nah, tapi misalnya cara pembayaran THR ini dilakukan sesuai hari raya keagamaan masing-masing, maka bagi yang Kristiani ya, ini
pembayaran THR paling lambat dilakukan H-7 sebelum Natal, ya, seperti itu. Dan juga bagi agama-agama lain, ya, dari pekerja, seperti itu. Nah, berikutnya bahwa THR ini harus diberikan dalam bentuk uang, ya. Jadi tidak boleh dibayarkan dalam bentuk lain selain uang. Tidak boleh dibayarkan dalam bentuk beras misalnya, atau dalam bentuk sembako. Ini tidak boleh, harus dalam bentuk uang. Dan mata uangnya adalah mata uang rupiah. Tidak boleh menggunakan mata uang dari negara lain. Ya, hal ini disebutkan atau ditentukan dalam pasal 6 Permen nomor 6 tahun 2016. Selanjutnya, bagaimana bagi perusahaan yang terdampak COVID-19? Ya, seperti kita tahu saat ini Indonesia bahkan dunia, ya, saat ini masih mengalami pandemi, ya, pandemi COVID-19. Ya, kita ketahui bersama dampaknya adalah membuat beberapa perusahaan, ya, sehingga mengalami kesulitan keuangan, ya, finansial. Nah, tentu saja ini menurunkan kemampuan dari perusahaan dalam hal membayarkan THR. Nah, bagaimana solusinya? Nah, melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 6, ya, HK04/4/2021 memberikan panduan yang ditujukan kepada para pegawai daerah, yaitu gubernur, untuk melakukan tindakan terhadap perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19, ya. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah mewajibkan pengusaha untuk melakukan dialog, ya, dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan tertulis, ya, yang memuat waktu pembayaran THR dan syarat pembayaran, dengan syarat, ya, pembayaran tetap dilakukan sebelum hari raya. Jadi meskipun di sana mungkin ada kesepakatan, namun tetap bahwa THR ini diupayakan dapat tetap dibayarkan. Nah, berikutnya, langkah yang kedua adalah meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal yang transparan, ya. Jadi tidak kemudian perusahaan bilang saya tidak mampu, ya, tapi harus dibuktikan. Itu berupa laporan keuangan, ya. Ya, biasanya ini adalah laporan keuangan 1 tahun terakhir lah, ya. Nah, ini harus karena pandemi sudah berlangsung 1 tahun lebih, ya, otomatis untuk membuktikan bahwa perusahaan terdampak dengan adanya COVID ini, maka harus dapat diberikan laporan keuangan 1 tahun terakhir yang membuktikan bahwa memang perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak mampu untuk membayarkan THR tepat waktu, ya. Nah, berikutnya adalah memastikan kesepakatan pembayaran THR tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR. Nah, ini jika benar-benar perusahaan sama sekali, ya, tidak mampu pada saat ini untuk membayar THR, maka paling tidak perusahaan memberikan jaminan bahwa THR akan tetap dibayarkan, ya. Ya, misalnya, ya, tadi bisa saja dengan cara dicicil, ya, atau dibayarkan pada saat kondisi ekonomi membaik. Nah, ini harus benar-benar harus dituangkan dalam suatu kesepakatan, ya, dan menjamin bahwa THR pekerja, ya, khususnya yang tahun 2021 ini, THR tahun 2021 ini tetap dibayarkan oleh perusahaan. Nah, langkah yang terakhir adalah meminta perusahaan melaporkan hasil kesepakatan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Nah, jadi jika perusahaan yang mampu itu membayar THR, ya, 7 hari sebelumnya itu harus dibayarkan. Nah, ini bagi perusahaan yang karena ketidakmampuannya untuk membayar THR di tepat waktu dan membuat kesepakatan, maka kesepakatan itu harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat, ya.
ini yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka tetap memenuhi hak-hak pekerja atas THR. Oke, guys, nah ini bagian yang terakhir adalah mengenai sanksi, ya, sanksi bagi perusahaan yang lalai dalam membayarkan THR kepada pekerjanya. Ya, yang pertama adalah bagi perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenai denda 5% dari total THR yang menjadi hak pekerja. Ya, jadi sejak si perusahaan ini terlambat, dikatakan terlambat adalah ketika 7 hari sebelum 7 hari sebelum hari raya keagamaan ternyata perusahaan belum juga membayarkan. Ini sudah dihitung sebagai terlambat. Nah, sejak saat itulah kemudian perusahaan dapat dikenai denda 5% dari total THR yang menjadi hak pekerja. Nah, denda ini semata-mata diperuntukkan juga untuk kesejahteraan bagi pekerja. Ya, ini disebutkan dalam pasal 10 Permen 6 2016. Sanksi berikutnya adalah bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR, ya. Jadi ini perusahaan yang bandel nih, sudah tidak membuat kesepakatan, ya, tapi kemudian tidak membayarkan juga, ya, sesuai ketentuan, maka dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional. Nah, demikian teman-teman, semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman baik pekerja maupun praktisi HR untuk dapat memahami tentang aturan yang sebenarnya dari THR ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.